sejahtera, itu tujuan. Jadi tema kita ini adalah yang diciptakan oleh Bapak Jenderal Polisi Rusman Hadi. Ya, saya telepon beliau, yang ini aja, ciptakan Indonesia negeri aman, damai, makmur dan sejahtera, tanpa narkoba, tawuran dan anarkis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini tinggi ini. Nah, justru itu saya menyampaikan sedikit saja, karena waktunya sudah 8:30, beliau nanti banyak yang mau disampaikan. Bangsa kita sekarang ini sudah memasuki daerah wilayah yang dibombardir oleh negara lain dan rakyat lain mengenai extraordinary crime. Extraordinary crime kita bulan November tahun 2016 yang lalu sudah membuatkan analisa dan evaluasi terhadap kondisi bangsa Indonesia, di mana narkoba akan terus dibombardir dari negara lain. Maka kita harus tampil tangguh. Bila mana ada perang invasi negara lain, maka Gepenta harus tampil menjadi perlawanan rakyat. Bila mana ada proxy war, maka Gepenta harus tampil di depan untuk menanggulangi bersama-sama dengan Polri dan TNI. Bila mana ada narkoba, maka kita harus bersama-sama dengan BNN, Polri, TNI menghajar. Ini menghajar semua penyelundup, semua pengedar, semua pengangkut. Oleh karena itu saya berikan contoh apa yang sudah dilaporkan oleh pada tahun 2004 oleh Ketua Gepenta Pulau Seribu, di mana kelotok-kelotok kapal-kapalnya itu orang Gepenta, diturunkan narkoba itu dari kapal, dia ketabui sambil dibawa ke mana Pak? Ke Pulau Panggang, dibawa ke Pulau Panggang. Dia sudah kasih tahu sama ketuanya, kasih tahu kepada saya telepon kepada BKNN. Begitu nangkapnya itu bersama-sama polisi. Dulu BKNN itu harus hanya memberikan informasi, panggil polisi baru nangkap. Sekarang kita minta kepada Presiden Republik Indonesia supaya di BNN itu dibentuk pasukan khusus anti narkoba. Jadi pasukan anti narkoba ini tidak lagi seperti strategi yang lalu, begitu banyak. Tidak seperti strategi yang lalu. Strategi yang lalu lakukan penyelidikan undercover, terus dapat info, minta tenaga dulu pasukan untuk menangkap. Sudah lari dia. Sekarang tidak, BNN langsung nangkap. Ini kita sampaikan kepada Presiden. Dan di Reskrim Polri dibentuk Densus 99 yang akan sebentar lagi akan diberikan di drop uangnya oleh pemerintah. Densus 99 itu seperti Densus 88, di mana ada teroris lubangnya pun tahu dia. Masa narkoba tidak tahu? Sehingga saya minta kepada Badrudin Haiti waktu itu, kalau ada Kapolda, Kapolres, Kapolsek yang masih ada di daerahnya narkoba, copot saja. Dan sekarang ternyata Pak Tito Karnavian, Jenderal Polisi Kapolri kita sekarang melakukan hal serupa. Jadi jangan takut-takut. Nah, ini saya sampaikan
supaya jangan terlibat radikalisme terorisme, apalagi dengan proxy war. Dengan adanya sekarang medsos yang hoax, hoax itu juga membahayakan itu. Yang kedua adalah pemberantasan. Pemberantasan ini tidak diketahui oleh orang. Siapa dia? Tidak boleh tahu bahwa dia anggota BPK. Yang boleh tahu adalah pencegahan saja. Jadi bidang pencegahan itu yang tahu BPK. Tapi kalau intelijen, reserse yang berfungsi seperti intelijen, berfungsi seperti reserse, tidak dikenal orang itu. Dia mungkin pakai serban seperti apa? Pakai jilbab. Mungkin memang pakai jilbab itu memang intelijen kita. Cuman kita saja yang kenal, kalau orang luar kan tidak. Yang ketiga adalah rehabilitasi. Rehabilitasi ini kalau ada orang narkoba, pengguna narkoba, segera dibawa ke rumah sakit dan diminta kepada keluarganya supaya dibawa ke rumah sakit. Itu peraturan pemerintah nomor 25 yang kita usulkan, bahwa mengapa korban pengguna narkoba tidak boleh dihukum, yaitu self-victimizing victims. Itu teori hukum. Korban karena perbuatan sendiri tidak boleh dihukum. Nah, ini kita usulkan waktu itu kepada pemerintah, dan SBY membuatkan peraturan pemerintahnya, dan sekarang itu terlaksana. Namun nakal rakyatnya ini, rakyatnya nakal. Mengapa nakal? Kok sudah tahu orang tuanya, sudah tahu suaminya, istrinya pengguna narkoba, sudah tahu istrinya, suaminya pengguna narkoba, tapi tidak mau membawa ke rumah sakit. Nah, ini kita minta kepada Kapolri dan juga kepada Kepala BNN untuk ditindak. Siapa yang mengetahui tentang adanya korban pengguna narkoba tetapi tidak dibawa ke rumah sakit dan tidak dipaksa ke rumah sakit, maka dia diancam hukuman 6 bulan. Nah, itu ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi ini harus diterapkan. Jadi oleh karena itu, ini di dalam pemberantasan ini yang kita laksanakan. Terus ketiga rehabilitasi, yaitu rehabilitasi yang keempat sosial kontrol. Maka sosial kontrol ketua-ketua DPP, Dewan Pimpinan Provinsi, jangan diam saja. Ya, melakukan sosial kontrol kepada petugas-petugas serse narkoba itu, ditangkap 86. Maaf saja, ada oknum-oknumnya itu. Demikian juga dan ada BNK, kalau sudah ditangkap bersama-sama dengan polisi diserahkan ke polisi 86. Tapi kalau di BNK dilanjutkan ke pengadilan. Mengapa begitu? Nah, itu orang tuh bermain-main saja. Jadi oleh karena itu, ini saya tekankan kepada semua ketua DPP, Dewan Pimpinan Provinsi, dan yang ada tugas-tugas pemberantasan di sini, dan ketua-ketua DPK, supaya laksanakan tugas itu dengan baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Pak Deputi. Mohon maaf sudah panjang, dan terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan. Baik, terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Amin. Dr. Desparasian Simanunggalatesa MH selaku Ketua Umum DPRD Bintan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak-Ibu yang kami hormati, kembali kita akan menyaksikan satu buah lagu yang berjudul Haramkan Narkoba, Cegah Tawuran dan Anarkis, yang akan dirangkai dengan penayangan puisi dengan judul Narkoba dan Tawuran. Selamat menyaksikan.